Nugini adalah sebuah negara yang terletak di Oseania, dengan luas wilayah sekitar 462.840 km persegi, dengan jumlah penduduk lebih dari 9 juta jiwa. Wilayah nasional ini meliputi bagian timur Pulau Nugini dan beberapa pulau kecil. Dan separuh lainnya dari barat adalah milik Indonesia, di Asia Tenggara. Jadi mengapa ada pulau yang umum, tetapi satu negara ada di Asia, yang lain di Oseania? Untuk memperjelas hal ini, kami akan merangkum secara singkat sejarah Papua Nugini. Pada abad ke-17, perusahaan Hindia Timur Belanda mencapai Pulau Nugini dan menguasainya selama lebih dari 1 abad. Namun, mereka hanya memperhatikan wilayah pesisir untuk mendirikan pelabuhan dan perdagangan rempah-rempah. Baru pada tahun 1828 mereka menjadi sangat tertarik untuk mendirikan sebuah koloni. Dan diklaim bagian barat Pulau Nugini sampai meridian 141. Pada tahun 1884, bagian timur diklaim oleh Inggris dan Jerman. Untuk menghindari konflik, pada tahun 1895, Inggris dan Belanda menandatangani perjanjian delimitasi perbatasan sepanjang meridian 141. Oleh karena itu, perbatasan antar pulau sangat lurus. Hanya ada satu lokasi yang terlihat seperti digigit tikus, karena menggunakan hulu sungai Fly sebagai batasnya. Pada tahun 1902, British New Guinea dipindahkan ke Australia. Pada saat itu adalah negara otonom Inggris Raya. Setelah Perang Dunia Pertama, Jerman kalah perang dan dilucuti dari koloninya. Bagian wilayah yang mereka kuasai dipindahkan ke Australia dan tetap dimiliki oleh Inggris. Pada tahun 1949, dua wilayah timur digabung dengan nama wilayah Papua dan Nugini. Pada saat yang sama, Indonesia memperoleh kemerdekaan dari Belanda. Tetapi Nugini Barat masih merupakan bagian dari Belanda. Maka perjuangan berlanjut sampai tahun 1963, ketika Western New Guinea dikembalikan ke Indonesia. Di sebelah timur pulau, wilayah itu berganti nama menjadi Papua Nugini pada tahun 1972. Pada titik ini, penguasaan pulau itu tidak memberikan banyak manfaat strategis bagi Australia. Sementara penduduk setempat mendambakan kemerdekaan. Jadi Perdana Menteri Australia dan pemimpin pulau itu bekerja sama untuk bekerja menuju dekolonisasi. Pada tahun 1975, Papua Nugini diberikan kemerdekaan tanpa pertumpahan darah. Orang Australia yang baik, kemudian masih hidup damai dan membantu bangsa ini, dengan membantu setiap tahun ratusan juta dolar hingga hari ini. Secara geografis, seluruh Pulau Nugini termasuk dalam lempeng benua Australia. Namun, itu bukan kriteria untuk menganggapnya di Oseania. Karena bagian barat pulau ini milik Indonesia, maka masih tergolong Asia. Klasifikasi Papua Nugini di Australia, terutama karena sejarahnya, memiliki banyak kesamaan dengan negara-negara di benua ini. Terutama hubungan erat dengan Australia, dalam masalah pertahanan, ekonomi, dan politik. Nah, mempelajari sejarah seperti itu mungkin cukup sulit untuk dipahami semua orang. Sekarang kita akan belajar sesuatu yang istimewa dan menarik tentang Papua Nugini. Hutan tropis menutupi sekitar 70% dari wilayah negara dan merupakan yang terbesar ketiga di dunia, setelah Amazon dan Kongo. Oleh karena itu, flora dan fauna di Papua Nugini sangat kaya. Beberapa jenis ciri khas yang dikenal sebagai hewan berkantung seperti kanguru, koala, Dasyurus partachus. Selain itu, satwa nasionalnya adalah cendrawasih, salah satu burung terindah di dunia. Mereka dicetak pada bendera negara ini. Tidak hanya flora dan fauna yang beragam, masyarakat Papua Nugini juga tidak kalah beragamnya. Mereka memiliki lebih dari 850 bahasa dan 1000 budaya yang berbeda. Di dalamnya, ada banyak suku dengan budaya yang sedikit mengerikan. Yang paling menakutkan adalah 5 suku kanibal, Dani, Yali, Asmat, Korowai, dan Kombai. Mereka biasa menakuti tentara Inggris setiap kali mereka memasuki hutan. Baru-baru ini, 29 anggota suku Korowai dituduh kanibalisme pada tahun 2012. Mereka percaya itu akan membantu mereka memiliki kekuatan gaib dan anti peluru. Di beberapa daerah, ada ritual untuk merayakan anak laki-laki yang sudah dewasa. Mereka mengukir di punggungnya karya seni yang menggambarkan makhluk laut, terutama buaya. Budaya negara ini menghargai buaya, karena mereka percaya bahwa buaya berasal dari sungai Sepik, dan pada akhirnya akan menjelma menjadi manusia. Namun, gaya hidup orang Papua Nugini cukup liar. Menurut sebuah penelitian, pada tahun 2013 yang dilakukan oleh The Lancet, 27% pria yang tinggal di pulau itu mengatakan mereka pernah memperkosa seorang wanita, bukan pasangannya. UNICEF juga melaporkan bahwa hampir setengah dari korban pemerkosaan berusia di bawah 15 tahun. Selain itu, praktik ilmu hitam masih umum di banyak bagian negara. Banyak wanita dicap sebagai penyihir dan dibunuh. Sekitar 50 hingga 150 wanita dibunuh karena dugaan sihir setiap tahun. Di Papua Nugini, hanya ada sekitar 100.000 kendaraan bermotor. Tetapi mereka memiliki 451 bandara.
dan melakukan perjalanan jarak jauh terutama dengan pesawat. Benar-benar keren. Negara ini kaya akan sumber daya alam seperti minyak, emas, dan biji logam. Namun pemanfaatannya masih terbatas karena medan pegunungan yang terjal dan kurangnya biaya pembangunan infrastruktur. Dan terkadang tidak mungkin menemukan orang aborigin untuk bernegosiasi untuk tanah dan sumber daya. Jika memungkinkan, mereka akan menjadi salah satu negara terdepan dalam penambangan emas dan biji. PDB pada 2019 adalah 24,97 miliar dolar, di mana ekspor menyumbang 47%. Barang ekspor utama adalah minyak, mineral dan produk pertanian, kehutanan dan perikanan. PDB pada paritas daya beli rata-rata 4.548 dolar, setara dengan Kamboja. Sekitar 80% penduduk tinggal di daerah pedesaan dan bekerja di pertanian, 35% orang berusia di atas 15 tahun buta huruf. Secara umum, Papua Nugini masih memiliki banyak aspek yang belum berkembang. Video berakhir di sini. Terima kasih semua untuk menonton dan menyukainya. Jika menurut Anda videonya bermanfaat, beri kami suka dan berlangganan saluran untuk mendukung kami. Sampai jumpa dan sampai jumpa lagi.